Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Hari ini, hari Sabtu. Udara pagi masih dingin, menyisakan embun tipis di kaca jendela mobil yang membawa keluarga kecil itu menuju rumah baru mereka. Di bangku depan, Lisa duduk diam sambil memandangi jalanan yang perlahan mulai ramai. Di sampingnya, Mas Adi menggenggam setir dengan santai namun sigap, sesekali menoleh untuk memastikan arah di aplikasi peta. Di kursi belakang, Naila, putri kecil mereka yang baru berusia 5 tahun, tertidur dengan boneka kelinci kesayangannya dipeluk erat. Pagi itu seperti pagi biasa. Tapi bagi Lisa, semuanya terasa sedikit asing. Bukan hanya karena ini hari pertama mereka pindah ke kota yang baru, tapi juga karena perasaan aneh yang diam-diam mengendap di hatinya sejak semalam. Mungkin karena kelelahan, pikirnya. Atau mungkin karena harus meninggalkan rumah yang selama ini begitu akrab untuk tinggal di kontrakan sederhana yang bahkan belum sempat ia lihat langsung. Mereka pindah karena tugas dinas Mas Adi. Sebagai pegawai pemerintahan, rotasi tempat kerja adalah hal biasa. Kali ini, penempatannya cukup jauh dari kota asal mereka, membuat Lisa harus menunda semua rencana dan ikut bersama, demi menjaga keluarga tetap utuh. Rumah kontrakan itu terletak di sebuah gang kecil yang agak masuk ke dalam dari jalan utama. Lingkungannya tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Menurut pemilik rumah, tempat itu dulunya dihuni oleh keluarga tua yang akhirnya pindah ke luar negeri. Tidak banyak yang tinggal di sekitar sana, hanya beberapa rumah yang tampak berpenghuni, sisanya sepi seperti tak pernah dibuka bertahun-tahun. Lisa tidak banyak berharap. Ia hanya ingin rumah itu cukup nyaman untuk ditinggali beberapa tahun ke depan. Mobil berhenti di depan sebuah rumah sederhana yang berdiri di ujung gang. Rumah itu bercat putih kusam, dengan pagar besi yang sudah mulai berkarat di beberapa bagian. Ada pohon mangga tua di samping rumah, daunnya rimbun, menaungi sebagian atap. Daun-daun kering berserakan di teras, seperti sudah lama tidak disapu. "Ini dia, rumah kita yang baru," kata Mas Adi, tersenyum kecil sambil menepuk pundak Lisa. "Memang nggak sebesar rumah di kota, tapi cukup buat kita bertiga." Lisa membalas senyumnya, meski matanya masih menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ia turun dari mobil, lalu membuka pintu belakang untuk mengangkat Naila yang masih mengantuk. "Nay, bangun sayang. Kita udah sampai," bisiknya lembut. Naila menggeliat sebentar lalu membuka mata, masih dengan pelukan erat pada boneka kelincinya. Begitu pintu dibuka, bau lembab langsung menyergap. Bau khas rumah lama yang lama tak berpenghuni. Udara di dalamnya terasa sedikit pengap, walaupun jendela-jendela sudah terbuka. Ruang tamu kecil itu dipenuhi debu tipis, dengan lantai keramik bermotif kuno. Di pojok ada lemari tua peninggalan penghuni lama, dan satu set kursi kayu yang terlihat berat dan kokoh. Cat di dinding mulai mengelupas di beberapa bagian, memperlihatkan lapisan semen kasar di baliknya. "Besok-besok kita cat ulang aja, biar lebih segar," ujar Mas Adi, mencoba menjaga semangat. Ia meletakkan beberapa kardus di lantai, lalu mulai membuka satu persatu. Lisa berjalan menyusuri lorong kecil yang mengarah ke dapur dan 2 kamar tidur. Salah satunya akan jadi kamar Naila. Ia membuka pintu dan melihat ruangan itu kosong, hanya ada kasur tipis yang tampak tua dan gorden usang yang bergoyang pelan terkena angin. "Naila tidur di sini, ya?" tanya Lisa sambil menoleh ke anaknya. Naila hanya mengangguk pelan, matanya masih setengah tertutup. Tapi Lisa menangkap ekspresi ragu di wajah kecil itu, seolah Naila ingin bertanya sesuatu, lalu mengurungkan niatnya. Sore hari,
Setelah sebagian besar barang selesai dibereskan, mereka bertiga duduk di ruang tengah. Lisa menyeduh teh manis hangat, sementara Mas Adi membaca berita di ponselnya dan Naila menggambar di lantai, mengerjakan buku gambar yang tak pernah ia tinggalkan. Lisa memperhatikan mereka diam-diam. Mas Adi, meski pendiam, selalu bisa membuat suasana terasa stabil. Kehadirannya seperti jangkar di tengah ketidakpastian. Sementara Naila, anak itu cerdas dan perasa, kadang terlalu peka untuk anak seusianya. Ia sering menggambar hal-hal yang tak biasa, kadang Lisa sampai tak tahu harus memuji atau merasa khawatir. Ayah, Naila memanggil sambil mengangkat gambarnya. Naila, gambar rumah kita. Tapi kenapa di sini ada bayangannya? Lisa dan Mas Adi saling pandang. Gambar Naila memperlihatkan rumah mereka dari luar. Tapi di salah satu jendela, Naila menggambar sesosok bayangan hitam berdiri diam. Bayangan apa itu, Nay? Tanya Lisa pelan. Naila mengangkat bahu. Enggak tahu. Tadi waktu Naila lihat ke jendela, kayak ada yang berdiri sebentar, terus hilang. Mas Adi tertawa pelan, mungkin cuma bayangan pepohonan. Nanti juga hilang kalau siang. Lisa ikut tersenyum, mencoba meredam rasa tak nyaman yang kembali merayap perlahan. Malam datang perlahan, membawa hawa yang lebih dingin dari biasanya. Langit mendung sejak sore, dan suara jangkrik dari luar terdengar nyaring, berpadu dengan angin yang menderu lembut menelusuk celah-celah jendela tua. Lisa berdiri di dapur, merapikan gelas dan piring bekas makan malam. Lampu di dapur berpendar kekuningan, membuat bayangan benda-benda di sekitarnya terlihat panjang dan aneh. Ia sesekali melirik ke arah lorong menuju kamar, sunyi. Mas Adi sedang mandi, dan Naila sudah lebih dulu tertidur, kelelahan setelah seharian pindahan. Lisa mendekat ke jendela dapur. Dari situ ia bisa melihat sebagian halaman belakang yang ditutupi semak liar. Di pojok halaman, tampak gudang kecil yang pintunya sedikit terbuka. Ia mengerutkan kening. Saat mereka datang tadi pagi, pintu gudang itu seingatnya tertutup rapat dan dikunci. Mas, panggilnya pelan, berharap Mas Adi sudah selesai. Tapi tidak ada sahutan, hanya suara air dari kamar mandi. Ia menatap gudang itu beberapa detik lagi, lalu menutup gorden dapur. Entah kenapa, hatinya terasa tidak enak. Tapi ia mencoba mengabaikannya. Baru juga malam pertama. Jangan macam-macam, Liz, gumamnya dalam hati. Beberapa saat kemudian, mereka sudah berbaring di kasur. Lampu kamar dimatikan, menyisakan temaram dari lampu tidur kecil di pojok ruangan. Capek banget ya hari ini, kata Mas Adi sambil menarik selimut. Lisa mengangguk, matanya menatap langit-langit. Tapi rumah ini, aku masih belum bisa ngerasa, klik. Kayak, sepi banget. Tapi bukan sepi yang enak. Mas Adi memalingkan wajah ke arahnya. Namanya juga rumah baru. Belum terbiasa aja. Nanti juga lama-lama kerasa rumah. Lisa hanya mengangguk pelan, meski tetap merasa ada yang aneh. Ada rasa, seperti tidak sendiri. Bukan karena suara, bukan karena bayangan. Tapi lebih seperti perasaan bahwa rumah ini sedang memperhatikan. Malam makin larut. Angin makin kencang. Jendela kayu bergetar pelan, krek-krek, suara khas kayu tua bergesekan dengan engselnya. Lisa terbangun tiba-tiba karena suara samar dari arah ruang tengah, seperti ada benda yang jatuh. Ia menoleh ke samping. Mas Adi masih terlelap. Perlahan, Lisa bangkit dari tempat tidur, memakai sandal rumahnya, dan membuka pintu kamar dengan hati-hati. Lorong gelap. Hanya cahaya dari lampu kecil di ruang tengah yang menyala samar. Lisa melangkah pelan, kakinya menyentuh ubin dingin yang seakan menyerap panas tubuhnya.
Saat sampai di ruang tengah, tidak ada yang tampak aneh. Semua masih di tempatnya. Tapi saat Lisa menunduk, ia melihat buku gambar Naila tergeletak terbuka di lantai. Padahal tadi sore sudah ia rapikan ke atas meja. Ia membungkuk dan mengambilnya. Halaman terakhir yang terbuka memperlihatkan gambar baru, masih kasar, seperti digambar terburu-buru. Tapi kali ini bukan gambar rumah, melainkan gambar sebuah pintu kecil dengan bayangan hitam berdiri di depannya. Di atas gambar itu tertulis dengan pensil, "Pintunya terbuka malam ini." Lisa berdiri kaku. Dada berdebar. Ia menoleh ke arah dapur, ke jendela yang tadi menghadap halaman belakang. Gudang itu, pintunya sedikit terbuka sejak sore. Dan sekarang, angin malam seolah membawa suara samar, suara seretan pelan dari halaman belakang. Lisa berdiri di tengah ruang tengah dengan jantung yang berdebar cepat. Tangannya masih memegang buku gambar Naila, sementara matanya terpaku pada jendela dapur yang tertutup tirai tipis. Angin malam terus menyelinap, menggerakkan kain itu pelan-pelan seperti ada tangan yang membelainya dari luar. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini cuma kebetulan. Mungkin Naila gambar itu kemarin sore dan aku baru lihat sekarang. Mungkin pintu gudang itu terbuka karena angin. Namun pikirannya sendiri tak bisa membantah, Naila tidak pernah menggambar pintu gudang itu sebelumnya. Bahkan Naila belum pernah melihat bagian belakang rumah karena seharian ini tidak keluar rumah. Dengan langkah perlahan, Lisa berjalan menuju dapur. Ia membuka gorden sedikit, mengintip ke halaman belakang. Benar, gudang itu masih ada di sana, berdiri diam dalam gelap, dengan pintunya yang terbuka sedikit, lebih lebar dari sore tadi. Lisa berdiri diam selama beberapa detik. Ia bisa saja membangunkan Mas Adi. Tapi entah kenapa, ia merasa ini sesuatu yang harus ia lakukan sendiri. Rasa penasaran dan kegelisahan yang membakar di dadanya terlalu kuat untuk diabaikan. Ia mengambil senter kecil dari laci dapur, lalu membuka pintu belakang dengan pelan. Udara malam langsung menyergap kulitnya, dingin dan lembab. Langkah-langkah kecilnya menyusuri halaman belakang yang dipenuhi rumput liar dan daun-daun kering. Suara kresak-kresuk di bawah kakinya terdengar jelas di tengah keheningan malam. Di atasnya, langit tertutup awan, membuat malam terasa lebih pekat dari biasanya. Lisa mendekati gudang itu. Pintu kayunya berderit pelan tertiup angin. Ia menyorotkan senter ke dalam, hanya kegelapan yang menyambut. Debu-debu beterbangan, dan di sudut-sudut langit-langit, sarang laba-laba menggantung berat. "Permisi," gumam Lisa tanpa sadar. Suaranya hampir tidak terdengar, hanya setengah napas. Ia mendorong pintu gudang dengan perlahan. Pintu itu membuka sepenuhnya, mengeluarkan suara derit panjang yang membuat bulu kuduknya meremang. Senter di tangannya menyorot ke dalam. Ruangannya kecil, berlantai tanah, dengan rak kayu tua di dinding kiri dan kanan. Tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Lisa melangkah masuk satu langkah. Dan saat itu juga, senter di tangannya berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati sepenuhnya. Gelap. Lisa tercekat. Ia memutar-mutar tombol senter, mengguncangnya, tapi tidak menyala. Di dalam gelap itu, ia mendengar sesuatu. Bukan suara keras. Bukan langkah kaki. Tapi, napas. Napas pelan, dalam, seperti seseorang sedang berdiri sangat dekat. Tepat di depannya. Lisa membeku. Matanya mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan, tapi sia-sia. Lalu terdengar suara kecil. Sangat kecil. Seperti bisikan. "Kamu datang lebih cepat dari yang kukira." Lisa menjerit. Ia mundur terburu-buru,
terantuk ambang pintu, lalu berlari kembali ke dalam rumah tanpa menoleh ke belakang. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar saat ia menutup pintu dapur dan menguncinya dengan tangan gemetar. Mas Adi berlari keluar kamar, wajahnya panik. "Lis, kenapa?" Lisa hanya menggeleng, tak sanggup menjawab. Air matanya mengalir tanpa sadar, dan senter yang tadi dibawanya kini tergeletak di lantai. Menyala lagi. Tapi kali ini, cahaya senternya tidak putih, melainkan merah samar, dan diarahkan ke lorong kamar Naila. Cahaya merah dari senter itu seakan hidup sendiri, menyorot lurus ke arah lorong kamar Naila. Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja mengarahkannya. Lisa dan Mas Adi saling berpandangan. Wajah Mas Adi yang biasanya tenang kini tampak tegang. "Ini, kenapa bisa?" gumam Mas Adi, matanya menyipit menatap senter yang kini kembali mati total, seakan sudah menyelesaikan tugasnya. Lisa menggenggam lengan suaminya erat. "Naila," bisiknya, suara bergetar. Tanpa menunggu jawaban, ia berlari ke lorong dan membuka pintu kamar Naila. Pintu itu berderit ringan, memperlihatkan ruangan gelap yang hanya diterangi cahaya bulan dari celah jendela. Lisa segera menyalakan lampu. Tempat tidur Naila kosong. Selimut tergulung rapi. Boneka kelinci yang biasanya ia peluk saat tidur duduk diam di atas bantal, menghadap ke jendela. Tapi tidak ada tanda-tanda Naila dimanapun. "Naila," panggil Mas Adi, suaranya lebih keras. Lisa panik. Ia membuka lemari kecil, mengintip ke kolong tempat tidur. Kosong. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Tiba-tiba, suara ketak terdengar dari arah jendela. Mereka berdua menoleh bersamaan. Jendela itu tidak terkunci. Sedikit terbuka, tirainya bergoyang tertiup angin. Lisa mendekat, membuka jendela lebar-lebar, lalu menengok keluar. Halaman belakang terlihat samar, tapi tidak ada apa-apa. Masih sama seperti sebelumnya. Tapi Lisa yakin, tadi sore ia yang mengunci jendela itu dari dalam. Saat ia menarik kembali tirai jendela, selembar kertas jatuh dari lipatannya. Kertas gambar. Kertas dari buku Naila. Lisa membukanya dengan tangan gemetar. Di atas kertas itu, dengan pensil anak-anak yang ditekan kuat-kuat, tergambar seorang anak kecil berdiri di tengah lingkaran, dikelilingi oleh bayangan-bayangan tinggi tanpa wajah. Di bawahnya tertulis dengan huruf besar-besar, seolah ditulis dalam ketergesaan. "Aku lagi main sama teman-teman yang di dalam." Lisa merasa jantungnya mencelos. Tenggorokannya kering. "Mas," suaranya hampir tak terdengar. Ia menunjukkan gambar itu pada Mas Adi, yang kini mulai terlihat ketakutan. Tanpa pikir panjang, mereka berlari keluar rumah. Mas Adi membawa senter, kali ini senter dari ponselnya. Mereka menyusuri halaman belakang, menerobos semak liar yang basah oleh embun malam, menuju gudang yang tadi baru saja dikunjungi Lisa. Tapi saat mereka sampai di sana, pintu gudang tertutup rapat. Bahkan sekarang, ada gembok tua yang menggantung di sana. Penuh karat. Seolah tak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Mas Adi mencoba membukanya, tapi sia-sia. Terkunci rapat. Tak masuk akal. Lisa memandangi pintu itu dengan napas tercekat. Ia tahu betul, ia masuk ke sana tadi. Tanpa kunci. Tanpa gembok. Pintu itu bahkan terbuka lebar. Dan saat ia hendak berbicara, terdengar suara kecil. Sangat pelan. Hampir seperti bisikan angin. Mainnya belum selesai. Pagi itu datang tanpa kehangatan. Matahari memang terbit, tapi cahaya yang masuk lewat jendela terasa pucat, seperti enggan menyentuh isi rumah.
Lisa duduk di ruang tengah dengan wajah pucat dan mata sembab, sementara Mas Adi sibuk menelepon, wajahnya tegang, nada suaranya keras namun bergetar. "Iya Pak, ini darurat. Anak saya hilang. Kami yakin dia ada di sekitar sini, mungkin ada yang lihat keluar rumah semalam. Tolong, kami butuh bantuan sekarang juga." Lisa memeluk boneka kelinci Naila yang semalaman tak ia lepaskan dari tangan. Rasanya tubuhnya ringan, kosong. Seperti jiwanya masih tertinggal di malam itu, di depan gudang yang terkunci rapat dengan gembok yang mustahil tiba-tiba muncul. Sekitar setengah jam kemudian, datang 2 petugas dari kantor kelurahan dan 1 warga sekitar yang ditunjuk sebagai ketua RT. Seorang pria paruh baya dengan wajah ramah, namun berubah serius saat mendengar kronologinya. "Ibu yakin jendelanya terkunci semalam?" tanya Pak RT. Lisa mengangguk cepat. "Saya yang ngunci. Saya juga yang buka waktu lihat Naila nggak ada. Lalu kami temukan ini." Ia menyerahkan gambar Naila yang semalam mereka temukan di tirai jendela. Pak RT melihatnya, alisnya mengerut. "Ini anak ibu yang gambar." "Ya, kami yakin." Pak RT menelan ludah. Lalu ia menoleh ke arah petugas kelurahan yang terlihat saling berpandangan ragu. "Saya nggak mau bikin ibu panik, tapi saya memang pernah dengar cerita soal rumah ini," kata Pak RT, pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Rumah ini udah beberapa kali kosong. Dulu dihuni sepasang lansia. Nggak pernah ada masalah. Tapi setelah mereka pindah, kontrakan ini sempat ditinggali beberapa orang. Hampir semuanya keluar sebelum genap setahun." Lisa memicingkan mata. "Kenapa?" "Karena hal seperti ini." Pak RT menggeleng ragu. "Mereka nggak bilang jelas. Cuma ada satu cerita dari warga, katanya pernah ada anak kecil yang main di belakang rumah ini. Tapi anak itu nggak pernah benar-benar tinggal di sini." Lisa menegang. "Maksudnya?" "Saya juga kurang tahu pasti. Tapi katanya, kalau suara anak-anak mulai terdengar malam-malam, sebaiknya jangan ditanggapi. Kalau diundang, mereka suka ajak main. Dan kalau sudah diajak, susah dipanggil pulang." Mas Adi mendengus tak sabar. "Pak, anak saya hilang. Ini bukan soal cerita atau mitos. Kami perlu bantu cari. Kita bongkar gudangnya sekarang." Pak RT terdiam sesaat, lalu mengangguk. Mereka bertiga, Mas Adi, Pak RT, dan 1 petugas kelurahan, membawa linggis dan gergaji besi. Gembok tua itu masih tergantung di sana, keras dan dingin. Tapi begitu Mas Adi mencoba menariknya, gembok itu lepas sendiri. Tak terkunci. Pintu gudang perlahan terbuka, tidak berderit seperti semalam, tapi membisu, nyaris seperti menunggu. Cahaya matahari menyinari bagian dalam. Rak tua, debu, dan tanah yang lembab masih sama. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Di tengah gudang itu, tergurat di tanah, bekas lingkaran seperti yang ada di gambar Naila. Bekas jejak kecil, telapak kaki anak-anak, berputar mengelilingi lingkaran. Dan di tengahnya, ada boneka kelinci yang lain. Sama persis seperti milik Naila. Tapi lusuh. Lebih tua. Dan matanya diganti dengan kancing hitam besar, dijahit kasar. Lisa memekik, mundur perlahan, tubuhnya goyah.